Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 29 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pemenang yang Sebenarnya. Pemenang yang sebenarnya. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Allah. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kehidupan kami mengalami penindasan, penekanan, fitnah, tindakan-tindakan yang dirugikan kehidupan kami ingin belajar ya Tuhan, bagaimana kehidupan kami itu memahami tentang menang dan kalah itu secara benar, sehingga kami tidak salah jalan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau hidup ini adalah sebuah pertandingan, maka hanya ada dua, menang dan kalah. Kita kalau kalah berarti kita tidak menang. Kalau kita menang berarti kita tidak kalah. Memutar balikan kalimat, namun menekankan tentang apa artinya menang dan kalah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seorang sahabat seperjalanan bercerita bahwa dia difitnah dan begitu sakit luar biasa. Sekalipun tidak menjelaskan difitnah di dalam hal apa. Kalau dahulu saya waktu muda, saya akan melawan, saya akan hajar dia. Kalau dia tampar pipi kiri, saya akan tampar pipi kanan. Kalau dia tendang, saya juga akan tendang satu kali. Kurang lebih begitu, gigi ganti gigi. Bahkan mungkin dia bisa mengatakan, itulah hukum yang terjadi di perjanjian lama. Gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kurang lebih seperti demikian. Namun hukum itu adalah Tuhan yang menegakkan, bukan kita yang menegakkan. Sahabat seperjalanan, perasaan menang dan perasaan kalah, kalah dan menang di dalam diri manusia seringkali itu adalah perasaan dan bukan kebenaran. Mengapa Pak Pendeta itu dikatakan perasaan? Misalkan sewaktu kita bisa membalas di hadapan saudara, di hadapan sahabat seperjalanan, kita sudah merasa menang, minimal sudah bisa membalas apa yang dilakukannya. Namun rupanya Tuhan punya hukum yang berbeda. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau engkau tampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau musuh itu melakukan hal yang jahat, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka sulit dimengerti pemahaman menang dan kalah itu dari sudut kebenaran firman Allah. Sangat sulit dimengerti. Kalau dengan pemahaman dan konsep kita dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, maka sesungguhnya hidup ini kita tidak pernah memenangkan dalam kehidupan ini. Kita akan menjadi orang yang ditindas, mudah ditekan, mudah disingkirkan, mudah diperlakukan tidak adil. Apakah pemahaman kita tentang benar dan salah itu seperti demikian? Jadi apa itu pemenang sebenarnya? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang Yesus datang ke dalam dunia, lalu disalibkan, dipukul, dipaku, terbunuh oleh manusia, maka konsep daripada manusia adalah kekalahan. Sehingga orang Yahudi sampai saat sekarang yang tidak percaya kepada Kristus masih menunggu Mesias yang bukan Yesus yang sudah lahir. Namun Mesias yang akan menegakkan bangsa Israel itu menjadi katakanlah jaya, bahkan penguasa di dalam dunia ini. Raja yang diharapkan oleh bangsa Israel adalah raja yang dengan pedang, dengan kekuasaan, dengan kehormatan, memiliki kemampuan untuk menguasai dan semua orang tunduk kepada katakanlah bangsa Israel. Namun Tuhan tidak datang demikian. Aku tidak datang membawa pedang ke dalam dunia ini. Namun Tuhan datang membawa kasih, membawa pengampunan, membawa keselamatan, dan membawa berita kebaikan bahwa orang yang percaya di dalam Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu janji kebenaran firman Allah. Sehingga perbedaan yang sangat jelas antara menang dan kalah itu menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu Yesus berkata,
Apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Matius pasal ke-5. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Di sini punya konsep tentang menang dan kalah yang sangat berbeda. Lalu apa itu kemenangan yang sebenarnya? Apa itu pemenangan yang sebenarnya? Sewaktu kita hidup di dalam kebenaran, engkau sedang mengalami kemenangan. Sekalipun di hadapan dunia, engkau mengalami kekalahan. Bagaimana engkau menang di dalam karakter, di dalam iman, di dalam kejujuran, di dalam kehidupan yang benar, di dalam kesabaran, di dalam kebijaksanaan, di dalam daya tahan, di dalam kesetiaan, dan di dalam kemampuan mengampuni. Engkau menang. Engkau tidak terjerat ke dalam kemarahan. Engkau tidak terjerat kepada keinginan untuk membalas. Maka engkau sudah menang karena engkau sudah memiliki karakter Kristus dan hidup di dalam Kristus. Sebuah pertanyaan, kalau begitu enak dong orang bersangkutan menginjak-injak. Kalau kita tidak mempercaya tentang adanya hukum tabur tuai, kalau kita tidak mempercayai bahwa tidak ada kesalahan manusia yang 1 inci pun yang terlepas daripada pengadilan Allah, tangan kita itu terbatas untuk membalas. Namun sewaktu Tuhan membalas, Tuhan melakukan tindakan, apa yang terjadi? Tuhan pernah menghukum manusia dengan api. Sodom dan Gomora hancur. Tuhan bisa menghukum manusia dengan air bah. Di zaman Nuh semuanya mati. Apakah tidak menakutkan kalau sudah Tuhan turun tangan? Sahabat seperjalanan, saya punya pengalaman banyak. Bagaimana diperlakukan tidak adil, bagaimana difitnah, bagaimana kemudian dipaksa untuk turun dengan berbagai macam cara. Dan itu terjadi di dalam pelayanan, bukan di dalam dunia umum. Sahabat seperjalanan, saya tidak akan bercerita itemnya satu persatu, karena kita tidak sedang membahas kekurangan orang lain. Namun sewaktu saya menyerahkan kepada kebenaran firman Allah, satu persatu mana yang benar dan mana yang tidak benar, itu Tuhan ungkapkan terang benderang. Tidak sesuai dengan waktu kita. Kalau kita punya waktu ingin cepat, orang melakukan kejahatan hari ini juga dibalas oleh Tuhan. Orang melakukan keburukan hari ini juga dibalas oleh Tuhan. Tuhan tidak demikian. Kadang Tuhan bisa membalas dengan sakit penyakit, orang tersebut mengalami sakit yang luar biasa. Kadang dengan musibah, kadang dengan kegagalan. Kadang orang itu mengalami penolakan, kehidupannya tragis. Tetapi kita tidak perlu mendoakan orang itu tatkala berbuat jahat dengan doa-doa pembalasan. Itu hak sepenuhnya Allah. Serahkanlah ke dalam tangan Allah, karena tangan Allah punya kuasa jauh lebih besar daripada tangan kita. Tidak ada perbuatan kejahatan yang buruk itu lepas daripada pengamatan Tuhan. Firman Tuhan dalam Pemazmur dikatakan apa? Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi setiap kehidupan, tindakan, kelakuan hidup manusia, baik yang baik maupun yang buruk, tidak pernah akan terlepas. Sewaktu engkau punya hal-hal yang baik, karakter yang baik, kehidupan yang benar di hadapan Allah, Tuhan pun melihat apa yang engkau lakukan, apa yang ada di hatimu, di pikiranmu, di perasaanmu. Tuhan akan memberkati kehidupanmu yang benar bersama dengan Allah. Dan Tuhan akan bertindak untuk setiap perbuatan ketidakadilan yang terjadi. Baik fitnah, baik tekanan, baik merampas, kesewenang-wenangan, intimidatif, mengancam, bahkan bisa membunuh, menghancurkan masa depan orang. Orang tersebut tidak pernah akan lepas daripada hukuman Allah dan campur tangan Allah. Dan setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya. Sahabat seperjalanan, siapa pemenang yang sesungguhnya? Firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan akan menjadi pembela yang maha sempurna untuk dirimu. Jadilah pemenang yang sebenarnya dengan hidup bersama dengan Allah, dengan karakter Allah, hidup dalam kebenaran, dan Tuhan akan membela engkau di atas ketidakadilan yang terjadi dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seorang sahabat seperjalanan yang ibundanya meninggal. Tuhan akan berikan penghiburan yang terbaik untuk sahabat seperjalanan ini. Hamba-Mu juga berdoa, ya Tuhan, buat seorang anak remaja
yang tidak betah di rumah, berontak dan ingin meninggalkan rumah. Tuhan, kuatkan anak ini, dan yakinilah tatkala orang tua tidak bisa memberikan kasih yang sempurna, ada Tuhan yang mencintai, ada Tuhan yang akan membimbing, menolong anak yang baru remaja ini untuk tidak salah jalan, tetap hidup benar bersama dengan Tuhan. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat sahabat seperjalanan yang menjadi inspirasi untuk menceritakan tentang kepahitan hidup. Tuhan yang menolong untuk kepahitan yang ada. Jamah sembuhkan yang sakit, bukakan jalan yang sedang punya masalah. Tuhan, kabulkan doa kami yang kami mohonkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadilah pemenang yang sebenarnya. Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.